Namaku Arman, seorang pendaki pemula yang terlalu percaya diri. Awalnya aku hanya ingin melepas penat dari kehidupan kota. Temanku, Dani, membatalkan rencana mendaki mendadak, tapi aku tetap melanjutkan perjalanan sendiri. Tujuanku, hutan Gunung Sirna, A Forested Mountain terkenal karena masih perawan, jarang dijamah manusia. Aku tiba di desa itu jam 8 pagi. Warga desa di kaki gunung sempat memperingatkanku. Mas, jangan lewat jalur utara. Itu jalur larangan. Banyak yang nggak balik. Tentu saja aku abaikan. Aku pikir mereka hanya ingin menakut-nakuti. Pagi itu, aku mulai menyusuri jalur utara. Perjalanan di hari itu sangat menyenangkan. Pemandangan sangat indah, dan udara pun sangat sejuk dan segar. Setelah 2 jam berjalan, tak terasa perut mulai lapar. Akhirnya aku putuskan untuk makan siang di saung yang ada di hutan. Tapi beberapa jam kemudian, kabut turun meski masih siang. Jalur pendakian yang jelas tiba-tiba bercabang jadi 2. Padahal aku tidak ingat ada persimpangan. Loh, kok ada persimpangan? Ini kemana ya? Aku memilih jalan ke kiri. Di sanalah semuanya berubah. Semakin jauh aku melangkah, pepohonan tampak lebih rapat dan gelap. Burung-burung berhenti bersuara. Angin tak lagi bertiup. Suasana beku. Saat aku ingin kembali, aku sadar, jalur yang kulalui tadi menghilang. Aku hanya melihat hutan rapat di belakangku. Aku terus menyusuri hutan, dan malam pun datang. Aku hanya bisa berdoa agar menemukan jalan yang tepat. Malam pertama, aku terpaksa membuat bivak darurat, hanya berbekal senter dan jaket tipis. Tapi malam itu, aku tidak sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara langkah. Aku menahan napas. Senterku genggam erat. Lalu ada suara bisikan. Kenapa kamu kesini? Aku menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau anyir darah menusuk hidung. Aku tak bisa tidur lagi malam itu. Pagi datang tanpa suara burung atau cahaya matahari yang terang. Kabut malah semakin pekat. Kompasku berputar-putar tidak karuan. GPS ponsel tidak berfungsi. Aku mencoba naik ke tempat lebih tinggi untuk mencari sinyal. Namun jalur setapaknya berputar-putar. Setiap aku berjalan jauh, aku kembali lagi ke pohon besar dengan akar menggantung, padahal aku sudah berjalan lurus. Siang itu aku mulai merasa diawasi. Ada bayangan hitam di balik pohon-pohon. Awalnya hanya sekilas, tapi semakin lama, mereka muncul lebih jelas. Sosok manusia, tinggi, pucat, matanya kosong. Mereka hanya berdiri diam, memandangku dari kejauhan. Saat aku mulai panik, aku dengar suara. Ikuti kami. Aku tak tahu kenapa, tapi tubuhku bergerak sendiri, melangkah ke arah bayangan itu. Aku seperti tidak punya kendali. Untungnya, aku tersandung akar dan terjatuh. Kesadaranku kembali. Bayangan itu lenyap. Malam kedua, aku tidur di bawah pohon. Aku menggantung senter di dahan agar tetap ada cahaya. Tapi entah kenapa, cahaya itu makin redup meski baterainya penuh. Tengah malam, aku bangun dan melihat cahaya senter sudah padam. Lalu terdengar suara tangisan perempuan. Pelan, lirih, dan semakin dekat. Aku menyalakan senter, tapi hanya berfungsi sebentar. Dalam kilatan cahaya terakhir, aku melihat perempuan berpakaian putih, rambut panjang basah,
wajah penuh luka, berdiri membelakangiku. Dan ia perlahan menoleh. Aku pingsan. Aku terbangun pagi itu dengan tubuh menggigil dan basah kuyup. Meski tidak turun hujan. Ada goresan-goresan aneh di lenganku. Seperti kuku. Aku berjalan dengan sisa tenaga. Memanggil-manggil minta tolong. Lapar dan haus membuat tubuhku lemas. Tiba-tiba aku melihat jalan setapak kecil. Seperti buatan manusia. Tanpa pikir panjang. Aku ikuti. Setelah beberapa jam, aku tiba di sebuah gubuk tua. Ada kakek tua duduk di depannya. Ia menatapku dengan mata yang aneh. Seperti tidak benar-benar melihat. Kamu yang keempat bulan ini. Katanya tanpa ekspresi. 3 lainnya tidak bisa pulang. Bersyukurlah kepada Tuhanmu yang selalu menjagamu. Aku ingin bertanya. Tapi mulutku terasa berat. Kakek itu menawariku air dan makanan. Begitu aku meminumnya, pandanganku mengabur. Aku terbangun di pos jaga desa, dikelilingi warga. Katanya, seorang petani menemukanku berjalan linglung di tepi hutan. Mereka bilang aku hilang selama 7 hari, bukan 3. Saat aku pulang, aku lihat pergelangan tanganku. Ada bekas luka kecil, seperti dicakar. Tapi lebih aneh lagi, kamera di tasku hanya merekam satu hal selama aku hilang. Sebuah video pendek, isinya hanya suara bisikan. Kamu belum selesai, kami masih menunggumu. Jika kamu pencinta misteri, horor, dan hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri, subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Karena di balik yang terlihat, selalu ada yang masih misteri.